Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya adalah Fadil Fatul dengan menghadir proses 6 dari kelas C angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kuliah praktikum farmasi terpadu, yaitu bab keempat mengenai standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam. Dan dalam satu farmasi ini sebelumnya untuk bahan alam sudah melakukan fungsi lalu juga baik kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Pemanfaatan bahan alam sebagai sumber obat telah lama dikenal dan digunakan oleh masyarakat Indonesia. Keanekaragaman hayati yang melimpah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi besar dalam pengembangan obat tradisional dan fitofarmaka. Namun, agar bahan alam dapat digunakan secara aman, efektif, dan bermutu, konsistensi sebagai sistem farmasi memerlukan proses standarisasi baik terhadap bahan baku maupun sediaan jadinya. Standarisasi merupakan upaya penetapan parameter mutu yang harus dipenuhi untuk menjamin identitas, kemurnian, kadar, serta keamanan suatu bahan. Dalam konteks bahan alam, tantangan utama terletak pada variasi kandungan kimia yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, cara budidaya, cara panen, cara pengeringan, dan cara penyimpanannya. Tanpa standarisasi yang baik, kualitas bahan baku dapat bervariasi, sehingga efektivitas dan keamanan produk farmasi berbasis bahan alam tidak dapat dijamin. Oleh karena itu, penetapan standarisasi bahan baku dan sediaan farmasi berbasis bahan alam menjadi langkah penting dalam upaya modernisasi obat tradisional menuju produk fitofarmaka yang diakui secara ilmiah. Proses ini mencakup pengujian analitik, mikroskopik, kimia, fisika, fisik, serta uji aktivitas biologis yang relevan. Dengan adanya standar mutu yang jelas dan terukur, diharapkan produk berbasis bahan alam dapat memenuhi persyaratan farmakope dan bersaing di pasar nasional maupun internasional. Baik, untuk tugas yang pertama, di sini saya harus menyebutkan parameter mutu bahan baku, simplisia dan ekstrak, dan sediaan obat bahan alam yang umum dipersilakan oleh Farmakope Herbal Indonesia. Yang pertama ada susut pengeringan, menunjukkan banyaknya zat yang hilang saat bahan dikeringkan, terutama air dan zat volatil. Tujuannya untuk mengetahui tingkat kekeringan bahan dan memastikan bahan tidak terlalu lembab yang dapat memicu pertumbuhan mikroba atau jamur. Kadar air. Yang kedua ada kadar air, menunjukkan jumlah air yang benar-benar terkandung di dalam suatu bahan. Kadar air yang tinggi dapat menyebabkan bahan cepat rusak, berjamur, atau menurunnya kualitas bahan.
kadar air maksimum untuk simplisia kering adalah kurang dari atau sama dengan 10%. Yang ketiga ada kadar sari yang larut dalam air dan etanol, menggambarkan jumlah senyawa aktif yang larut dalam pelarut tertentu, air atau etanol. Hasil ini digunakan untuk menilai potensi ekstrak dan kandungan zat aktif dapat berperan dalam aktivitas farmakologis. Keempat, ada kadar abu total dan abu tidak larut asam, mengukur jumlah sisa mineral anorganik setelah pembakaran bahan. Kadar abu total menunjukkan seluruh mineral, sedangkan kadar abu tidak larut asam menunjukkan kontaminan seperti pasir atau tanah. Parameter ini menunjukkan tingkat kemurnian suatu bahan. Yang kelima ada kadar minyak atsiri, menunjukkan jumlah minyak atsiri yang dapat diperoleh melalui proses distilasi uap. Minyak atsiri merupakan komponen aktif yang banyak digunakan pada obat tradisional dengan efek farmakologis seperti anti radang atau antiseptik. Yang keenam ada kadar senyawa penanda atau senyawa marker, merupakan zat kimia spesifik seperti flavonoid, alkaloid, atau saponin yang digunakan sebagai acuan kualitas suatu bahan herbal. Kadar senyawa penanda menunjukkan konsistensi serta kekuatan aktivitas farmakologis bahan tersebut. Ketujuh ada profil kromatografi, menunjukkan pola khas atau sidik jari kimia dari suatu tanaman obat. Profil ini memastikan keaslian bahan dapat digunakan untuk membedakan bahan yang mirip secara morfologi tetapi beda kandungan kimianya. Lalu yang kedelapan ada cemaran logam berat, meliputi Pb atau timbal, Cd atau kadmium, Hg atau merkuri, dan As atau arsen. Kandungan logam berat harus berada di bawah batas aman karena bersifat toksik dan dapat menumpuk di dalam tubuh. Selanjutnya, cemaran mikroba, meliputi total bakteri jamur seperti E. coli, salmonella, dan mikroba patogen lainnya. Uji ini memastikan bahan tidak terkontaminasi mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi atau menurunkan mutu produk. Kalau ada alpha-toksin, merupakan racun yang dihasilkan oleh jamur Aspergillus flavus dan Parasiticus. Alpha-toksin bersifat karsinogenik atau pemicu kanker, sehingga kadar aflatoksin harus sangat rendah atau tidak terdeteksi dalam bahan obat herbal. Yang terakhir ada pestisida residu, sisa bahan kimia pestisida yang mungkin masih tertinggal pada suatu tanaman. Pengujian ini penting untuk menjamin keamanan penggunaan bahan herbal, terutama yang digunakan dalam jangka panjang. Baik, untuk soal yang kedua,
Di sini saya harus menyebutkan metode analisis kimia yang umum digunakan di farmakope herbal Indonesia. Metode analisis kimia yang digunakan bertujuan untuk mengidentifikasi dan menstandarkan kandungan zat aktif serta memastikan bahaya dari pencemaran. Berikut metode yang umum digunakan. Pertama ada kromatografi lapis tipis atau KLT. Digunakan untuk mengidentifikasi senyawa aktif berdasarkan pola bercak atau profil kimia. Metode ini sederhana dan efektif untuk menentukan keaslian bahan serta memantau kandungan senyawa penanda. Yang kedua ada spektrofotometri UV visible. Digunakan untuk menentukan kadar zat aktif tertentu seperti flavonoid, fenol, atau alkaloid. Berdasarkan prinsip penyerapan cahaya oleh molekul pada panjang gelombang tertentu. Yang ketiga ada kromatografi cair kinerja tinggi atau KCKT atau bahasa Inggrisnya HPLC. Merupakan metode yang lebih presisi untuk analisis kuantitatif senyawa aktif. Digunakan untuk menentukan kadar marker compound atau senyawa marker seperti kurkuminoid pada kunyit atau androgar folit pada semiloto. Yang keempat ada gravimetri. Berdasarkan pengukuran massa digunakan dalam pengujian kadar air, susut pengeringan, atau kadar abu total dengan menimbang massa bahan sebelum dan sesudah perlakuan. Yang kelima ada titrimetri atau metode analisis volumetrik yang digunakan untuk menentukan kadar senyawa kimia dengan reaksi asam basa, redoks, atau kompleksiometri. Contohnya, penentuan kadar tanin atau asam organik. Selanjutnya ada destilasi uap untuk minyak atsiri. Digunakan untuk mengekstraksi minyak atsiri dari bahan nabati dan menentukan volumenya. Cocok untuk bahan yang mengandung senyawa volatil seperti jahe, serai, atau kayu manis. Selanjutnya ada analisis spektrofotometri. Yang pertama ada FTIR atau Fourier Transform Infrared. Mengidentifikasi gugus fungsi senyawa kimia dalam bahan. Yang kedua ada Atomic Absorption Spectrophotometry. Menentukan kadar logam berat seperti Pb, Cd, dan Hg. Yang ketiga ada gas chromatografi mass spektrometri. Menganalisis komposisi senyawa volatil seperti minyak atsiri dengan sangat akurat. Baik. Selanjutnya untuk soal yang ketiga di sini saya harus membaca serta membuat rangkuman beberapa pengujian dalam parameter standarisasi yang terdapat pada FHI dengan ketentuan seperti pada tabel. Di sini saya sudah membuatnya. Baik, yang pertama ada susut pengeringan. Metode pengujiannya menggunakan gravimetri. Prinsipnya sampel dikeringkan pada suhu 105 derajat Celcius hingga bobot konstan. Kehilangan bobot dihitung sebagai kadar air dan zat mudah menguap. Yang diamati persentase susut bobot. Yang kedua,
kadar air. Metode pengujiannya destilasi tolerance atau gravimetry oven. Air dalam sampel diuapkan kemudian diukur jumlahnya melalui destilasi atau kehilangan massa. Parameternya persentase kadar air. Yang ketiga ada kadar sari. Metodenya ekstraksi dengan larut seperti air atau etanol. Prinsipnya zat terlarut diekstraksi, kemudian terlarut diuapkan, dan residu ditimbang. Parameternya persentase kadar sari larut air atau etanol. Yang keempat, kadar abu total. Metodenya dengan pembakaran dalam tanur dengan suhu 550-600 derajat Celcius. Prinsipnya sampel dibakar hingga menjadi abu. Residu menunjukkan kandungan mineral anorganik. Parameternya persentase abu total. Yang kelima ada KLT atau kromatografi lapis tipis. Metodenya kromatografi. Prinsipnya pemisah senyawa berdasarkan perbedaan afinitas terhadap fase diam dan fase gerak. Diamati dengan UV atau reaksi semprot. Parameternya pola kromatogram dan nilai RF. Yang keenam, kadar kandungan minyak atsiri. Metodenya destilasi uap. Dengan prinsip minyak atsiri dipisahkan dari bahan dengan destilasi, kemudian volumenya diukur. Parameternya volume minyak atsiri 1 mili per 100 gram bahan. Yang ketujuh ada kadar flavonoid total. Metodenya spektrofotometri visible. Prinsipnya flavonoid bereaksi dengan AlCl3 membentuk kompleks berwarna yang diukur absorbansinya. Parameternya persentase flavonoid total. Oke, baik. Berdasarkan dari ketiga soal dan hasil jawabannya sudah saya jelaskan dan saya presentasikan, di sini saya mengambil kesimpulan. Dari ketiga pembahasan tersebut mengenai parameter mutu bahan baku maupun sediaan, metode analisis kimia, serta pengujian farmakope herba Indonesia, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Farmakope Herba Indonesia atau FHI berperan penting sebagai standar acuan nasional untuk menjamin mutu, keamanan, dan khasiat obat bahan alam yang digunakan di Indonesia. Setiap simplisia, ekstrak maupun sian jadi harus memenuhi parameter mutu yang telah ditetapkan agar hasilnya konsisten dan aman konsumsi di masyarakat. Yang kedua, parameter mutu seperti susut pengeringan, kadar air, kadar sari, kadar abu, profil kromatografi, dan kadar senyawa penanda digunakan untuk menilai identitas, kemurnian, dan stabilan bahan. Selain itu, adanya pengujian terhadap cemaran logam berat, global,
aflatoksin, serta pestisida residu memastikan bahan bebas dari kontaminan berbahaya. Lalu, metode analisis kimia yang digunakan dalam FAI meliputi KLT, KCKT, spektrofotometri UV visible, gravimetri, titrimetri, destilasi uap, serta analisis spektroskopi seperti FTIR, HS, KCMS, menstandarkan dan mengukur kandungan senyawa aktif dalam bahan herbal secara akurat dan ilmiah. Lalu, melalui pengujian yang sistematis dan metode analisis yang tepat, FAI menjamin bahwa setiap obat bahan alam memenuhi 3 pilar utama mutu, yaitu yang pertama, ada keamanan, bebas dari cemaran dan bahan toksik. Kedua, ada kualitas, memiliki standar fisik atau kimia yang sesuai. Ketiga, efikasi, mengandung senyawa aktif dalam jumlah yang efektif. Dan yang terakhir, dengan demikian penerapan farmakopedia Indonesia dalam proses produksi dan pengujian obat bahan alam menjadi langkah penting untuk mendukung pengembangan fitofarmaka nasional yang aman, bermutu, dan diakui secara ilmiah. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.